Selamat siang, Mbak Camelia Malik. Udah, oke. Selamat siang, Mbak Camelia Malik. Assalamualaikum. Oke, saudara, kami masih akan coba untuk kembali menghubungi salah seorang penyanyi Camelia Malik yang juga hadir di TPU Tanah Kusir. Dan sampai saat ini di jam 13:16 waktu Indonesia Barat, jenazah juga masih dalam perjalanan menuju TPU Tanah Kusir untuk selanjutnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Begitu banyak masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan yang hadir ingin melihat yang Titi Puspa dimakamkan di TPU Tanah Kusir, saudara. Kami akan coba kembali menyapa Mbak Camelia Malik, salah seorang penyanyi Indonesia yang juga hadir di TPU Tanah Kusir. Selamat siang, Assalamualaikum, Mbak Camelia Malik. Selamat siang, waalaikumsalam, Reza. Mbak Camelia, terima kasih telah memberikan waktunya untuk Kompas TV berbincang mengenai sosok yang Titi Puspa. Di mata Mbak Camelia Malik, seperti apa sebenarnya sosok yang Titi Puspa? Oh, Mbak Titi itu sosok luar biasa ya. Saya pikir Indonesia sangat kehilangan. Kita semua pelaku seni musik Indonesia sangat berbelasungkawa yang luar biasa karena sosok Titi Puspa itu saya pikir nggak bakal ada lagi yang seperti dia. Ibu iya, guru iya, sahabat iya, teman bercanda iya, orang yang tidak pernah mati semangatnya untuk berkarya, kemudian peka banget hatinya untuk sesama. Jadi itu kita bisa lihat dari lagu-lagunya. Iya, Mbak Camelia, jadi kapan terakhir ketemu yang Titi? Kalau bagi saya sih sangat luar biasa, ya. Saya terakhir ketemu persis di ulang tahunnya ke-87. Persis. Pada 1 November 2024 lalu, begitu ya Mbak Camelia ya? Ini Mbak Titi baru masuk nih. Oke, Mbak Camelia. Ya, waktu usianya ulang tahun 87 saya diundang. Ya. Oke, Mbak Camelia. Mas Reza, masih bisa dengar? Bisa, saya bisa mendengarkan Mbak Camelia. Memang ada delay secara komunikasi. Mbak Camelia, apa yang saat itu pada saat ulang tahun disampaikan Eyang Titi sama Mbak Camelia Malik? Oh ya, dia bangga banget katanya sama komposer-komposer muda, penyanyi-penyanyi muda. Dia lagi menikmati itu. Kemudian dia lagi merasa bahwa saat ini dia lagi nggak bisa bikin apa-apa gitu ya, tetapi terwakili oleh semua generasinya. Dia titip pesan bahwa kita mesti saling sayang. Itu kan cinta selalu ucapan yang tidak pernah henti-henti diucapkan sama Titi Puspa. Cinta, belas kasih, damai. Dan dia mendoakan kita semua. Karena saya minta, Mbak Titi doain kita semua, iya dia bilang. Mbak Titi doain Indonesia, pasti dia bilang. Pasti saya doain Indonesia. Saya doain semua pemimpinnya, saya doain semua rakyatnya. Jadi memang pada waktu itu sedih. Dan saya memang sepertinya waktu itu pengen dia ngomong banyak. Karena dia udah lucu, ngomongnya udah sangat polos. Dan dia selalu bilang kalau dia sebenarnya udah nunggu ajalnya dari umur dia 70, dia bilang. Tapi Allah masih kasih panjang umur, saya lakukan sesuatu, dia bilang gitu. Kemudian saya masih bisa sampai 80, saya kira udah nih katanya. Tapi Allah masih kasih terus saya umur. Akhirnya saya lakukan sesuatu. Nah saat ini sekarang saya lagi nggak mau bikin sesuatu. Ya jadi saya diam aja katanya gitu. Jadi ini orang luar biasa dan mungkin nggak bisa akan lahir orang seperti Titi Puspa lagi lah ya dalam waktu singkat. Bahwa kita semua berkarya, bahwa kita semua ingin seperti dia. Tapi yang seperti dia bagi saya pasti susah. Mudah-mudahan aja nanti Allah hadirkan lagi Titi Puspa yang lain. Insya Allah. Amin. Mbak Camelia, kita jeda dulu.
Nanti usai jeda saya akan masih Ada lagi? berbincang dengan Mbak Camelia soal seperti apa sebenarnya inspirasi dari seorang Ia Titiek Puspa bisa Halo. diambil contoh baiknya kepada musisi-musisi muda Indonesia. Tapi usai jeda, Mbak Camelia tetap bersama kami, pemirsa, tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. Nanti usai jeda saya akan masih Ada lagi? berbincang dengan Mbak Camelia soal seperti apa sebenarnya inspirasi dari seorang Ia Titiek Puspa bisa diambil contoh baiknya kepada musisi-musisi muda Indonesia. Tapi usai jeda, Mbak Camelia tetap bersama kami, pemirsa, tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. Titiek Puspa pada saat ulang tahunnya ke-87 1 November 2024. Mbak Camelia Malik cerita bahwa sosok Eyang Titiek Puspa tidak akan tergantikan. Begitu banyak semangatnya yang bisa dicontoh musisi-musisi muda agar bisa terus berkarya untuk Indonesia. Saya juga ucapkan terima kasih buat Mbak Camelia Malik, salah seorang penyanyi Indonesia yang telah menyempatkan untuk berbincang bersama Kompas TV. Dan saudara, kita akan lihat gambar terkini yang Anda saksikan saat ini adalah jenazah dari almarhumah Eyang Titiek Puspa yang saat ini juga masih dalam perjalanan menuju TPU Tanah Kusir, Jakarta. Yang rencananya almarhumah akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir Blok A1, Blok 48. Kita juga masih menantikan tibanya jenazah Eyang Titiek Puspa untuk segera dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Sementara gambar di sebelah kiri layar televisi Anda, gambar liang lahat dari almarhumah Eyang Titiek Puspa di TPU Tanah Kusir. Begitu banyak masyarakat dari berbagai kalangan, baik itu politikus, selebritas, musisi, dan masyarakat juga turut menghantarkan jenazah Eyang Titiek Puspa di tempat peristirahatan terakhirnya. Dan saudara, sambil menunggu jenazah Eyang Titiek Puspa tiba di TPU Tanah Kusir, kita harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Titiek Puspa dimakamkan di TPU Tanah Kusir di Breaking News Kompas TV. Tumbuh tinggi optimal. 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah,
namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya,